Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R91 Official. Kali ini saya akan berbagi contoh soal tes wawancara calon pengawas TPS Pemilu 2024. Bagi sahabat yang sedang menghadapi tes wawancara pengawas TPS Pemilu 2024, jangan lupa belajar terus. Jika rajin belajar, maka pada saat sahabat jalani tes wawancara pengawas TPS, semuanya akan berjalan lancar dan tentunya juga sukses. Oke sahabat, kali ini saya sudah menyiapkan sebanyak 10 soal kisi-kisi atau contoh tes wawancara calon pengawas TPS Pemilu 2024. Soal-soal ini adalah latihan tes wawancara pengawas TPS yang membahas tentang motivasi, integritas, dan profesionalitas. Mengapa saya merekomendasikan sahabat untuk belajar tentang motivasi, integritas, dan profesionalitas? Karena soal ini sering ditanyakan pada saat tes wawancara, baik tes wawancara calon panwaslu kelurahan desa maupun tes wawancara pengawas TPS. Bisa sahabat bertanya pada teman-teman yang sudah mengikuti tes wawancara pengawas TPS. Baiklah sahabat, kita lanjut pada contoh soalnya. Nomor 1, apa yang membuat Anda mendaftar pengawas TPS? Jawaban, saya ingin berkontribusi penuh dalam perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Saya ulangi, jawabannya adalah saya ingin berkontribusi penuh dalam perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Nah, sekarang kita lanjut pada nomor 2. Coba ceritakan tentang diri Anda. Jawabannya, nah di sini ceritakan kepada pewawancara tentang riwayat hidup Anda hingga sekarang. Misalnya Anda mulai menempuh pendidikan SD, sekolah dasar di mana, hingga pendidikan ke jenjang lebih tinggi di mana. Selain itu, ceritakan pula Anda pernah bekerja di mana dan sampai kapan Anda bekerja. Saya ulangi jawabannya, di sini ceritakan kepada pewawancara tentang riwayat hidup Anda hingga sekarang. Misalnya Anda mulai menempuh pendidikan di SD mana, hingga pendidikan ke jenjang lebih tinggi di mana. Selain itu, ceritakan pula Anda pernah bekerja di mana dan sampai kapan Anda bekerja. Nomor 3. Apakah Anda memiliki pengalaman di TPS? Jawabannya, di sini harus Anda sebutkan pengalaman Anda di TPS jika ada. Misalnya, Anda pernah menjadi pengawas TPS, ataukah Anda pernah menjadi petugas ketertiban TPS, ataukah Anda pernah menjadi KPPS, ataupun juga pernah menjadi saksi peserta pemilu. Jadi, jika ada salah satu pengalaman Anda seperti yang saya sebutkan di atas, maka harus dijelaskan, sebab pengalaman Anda di TPS akan menjadi pendukung dalam seleksi tes wawancara pengawas TPS. Dan jika memang belum memiliki pengalaman di TPS, maka katakan dengan jujur dan sampaikan saja, jika saya diberikan kesempatan menjadi pengawas TPS, maka saya akan berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas pengawas TPS. Saya ulangi jawabannya. Di sini harus Anda sebutkan pengalaman Anda di TPS jika ada. Misalnya Anda pernah menjadi pengawas TPS, ataukah Anda pernah menjadi petugas ketertiban TPS, ataukah Anda pernah menjadi KPPS, ataupun juga Anda pernah menjadi saksi peserta pemilu. Jadi, jika ada salah satu pengalaman Anda seperti yang saya sebutkan tadi, maka harus dijelaskan, sebab pengalaman Anda di TPS akan menjadi pendukung dalam seleksi tes wawancara pengawas TPS. Dan jika belum memiliki pengalaman di TPS, maka katakan dengan jujur dan sampaikan saja, jika saya diberikan kesempatan jadi pengawas TPS, maka saya akan berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas pengawas TPS. Nomor 4. Bagaimana jika Anda menjadi pengawas TPS dan terlambat dibayar honornya? Apakah Anda akan keberatan? Jawabannya, saya tidak akan keberatan sepanjang itu hanya kendala administrasi.
Saya ulangi jawabannya, saya tidak akan keberatan sepanjang itu hanya kendala administrasi. Nomor 5, apakah Anda ingin menjadi pengawas TPS karena ada honornya atau bagaimana? Jawaban, tidak. Saya ingin menjadi pengawas TPS bukan karena tertarik pada honornya, tetapi karena saya ingin mengabdikan diri terhadap negara sekaligus ingin memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu sekalipun tidak diberikan honor. Saya ulangi jawabannya ya. Tidak, saya ingin menjadi pengawas TPS bukan karena tertarik honornya, tetapi karena saya ingin mengabdikan diri terhadap negara sekaligus ingin memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu sekalipun tidak diberikan honor. Nomor 6, bagaimana jika Anda menjadi pengawas TPS? Apakah Anda akan arogan atau selalu mengalah kepada KPPS demi pertemanan ataupun keluarga? Jawabannya, jika saya terpilih menjadi pengawas TPS, saya tidak akan bersikap arogan ataupun selalu mengalah kepada KPPS yang mungkin teman atau keluarga saya. Tetapi saya akan bekerja dengan profesional. Jika terjadi kesalahan administrasi atau dengan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, maka saya akan laksanakan tugas saya sesuai ketentuan yang berlaku. Saya ulangi jawabannya, jika saya terpilih menjadi pengawas TPS, saya tidak akan bersikap arogan ataupun selalu mengalah kepada KPPS yang mungkin teman atau keluarga saya. Tetapi saya akan bekerja dengan profesional. Jika terjadi kesalahan administrasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, maka saya akan laksanakan tugas saya sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor 7, seperti apa itu profesional menurut Anda maksud? Jawaban, menurut saya, bekerja profesional itu adalah bekerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Saya ulangi jawabannya. Menurut saya, bekerja profesional itu adalah bekerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, nomor 8. Bagaimana jika Anda menilai peraturan yang menjadi pedoman Anda dalam bekerja sebagai pengawas TPS tidak sesuai dengan pendapat Anda? Jawaban, saya akan tetap mengikuti peraturan tersebut meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya. Sebab, menurut saya, peraturan yang berlaku dalam pedoman tugas, wewenang, dan kewajiban saya adalah bersifat instruksional. Saya ulangi jawabannya, saya akan tetap mengikuti peraturan tersebut meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya. Sebab, menurut saya, peraturan yang berlaku dalam pedoman tugas, wewenang, dan kewajiban saya adalah instruksional. Nomor 9. Bagaimana jika di TPS sedang berlangsung pemungutan suara, tetapi KPPS bekerja tidak sesuai dengan sistem dan mekanisme dalam peraturan KPU yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara? Jawabannya, saya akan keberatan dan meminta Ketua KPPS melakukan perbaikan. Saya ulangi jawabannya, saya akan keberatan dan meminta Ketua KPPS melakukan saran perbaikan. Nomor 10. Bagaimana jika ada warga melapor kepada Anda selaku pengawas TPS terkait dugaan pelanggaran di TPS? Jawabannya, menurut pasal 9 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, jika ada laporan, maka pengawas TPS meneruskan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa paling lama 1 hari setelah laporan diterima untuk diproses dan ditindaklanjuti. Saya ulangi jawabannya. Menurut pasal 9 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum,
Jika ada laporan, maka pengawas TPS meneruskan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa paling lama 1 hari setelah laporan diterima untuk diproses dan ditindaklanjuti. Nah, itulah contoh soal tes wawancara calon pengawas TPS Pemilu 2024 yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai referensi untuk menghadapi tes wawancara pengawas TPS Pemilu 2024. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.